Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kitab Salahul Ummah fi Uluwil Himmah. Baik, mudah-mudahan pelajaran ini kitab ini terus berlanjut ya, karena ini kisah-kisah yang ada dalam kitab ini mencakup berbagai macam profesi, bukan profesi agama saja ya, tapi berbagai macam profesi, bagaimana ketinggian semangat mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan lanjutkan bahasan tentang tawakal, karena bahasan tentang tawakal masih banyak yang harus kita selesaikan. Ya, mudah-mudahan dengan memahami tawakal yang benar, mudah-mudahan kita digolongkan sebagai mereka yang masuk surga tanpa hisab, jumlahnya 70.000 orang. Tapi walaupun chance-nya sangat tipis sekali lah, karena orang-orang soleh itu jumlahnya mungkin jutaan dari zaman Nabi SAW sampai sekarang. Tapi kabar gembiranya, dari satu orang yang 70.000 orang masuk ke dalam surga tanpa hisab, mereka yang bertawakal penuh kepada Allah, setiap satu orangnya dia akan membawa 70.000 orang lagi. Ya, mudah-mudahan dengan mempelajari tawakal yang benar, mudah-mudahan kita masuk golongan tersebut. Baik, bagaimana cara kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara yang telah kita jelaskan kemarin, yang pertama kita mengetahui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan mungkin seseorang dia akan bertawakal kalau tidak mengetahui sifat zat yang kita bersandar kepadanya. Kekuatan zat yang kita bersandar kepadanya. Kehebatan zat yang kita bersandar kepadanya. Kebesaran zat yang kita bersandar kepadanya. Kalau ini tidak ada, nggak mungkin seseorang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin. Tapi kalaupun iya, maka hanya sebatas lisan saja. Sementara tawakal bukan amal lisan, bukan amal tubuh. Tawakal ini amalan hati. Amalan hati yang bisa menarik pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang demikian hebat. Ini ajibnya. Jadi dengan tawakal ini, orang yang tidak punya apa-apa, dia akan bisa punya apa-apa. Orang yang sangat lemah dengan tawakal ini dia akan jadi sangat kuat sekali. Kenapa demikian? Karena kekuatan yang diberikan dari zat yang maha kuat. Taib. Jadi kenapa dia tidak punya apa-apa tapi serasa dia orang paling kaya dunia? Karena dia diberikan kekayaan dari zat yang maha kaya. Nah, jadi dijelaskan ma'rifat dan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala perlu dimiliki bagi orang yang ingin memiliki sifat tawakal yang sempurna. Yang kedua, tetap kita harus mengambil asbab dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa kita ingin bertawakal tapi tidak mengambil asbab. Karena seperti dijelaskan kemarin, keadaan hidup Nabi SAW setiap detiknya tawakal karena amalan hati. Keadaan hidup Nabi SAW setiap detiknya adalah tawakal karena amalan hati. Nah, Nabi SAW mengambil asbab juga, dan itu adalah sunnah Nabi SAW. Jadi kalau tawakal keadaan setiap saat Nabi SAW. Tapi mengambil asbab tidak setiap saat. Tidak setiap saat. Kenapa? Karena ada kalanya Nabi tidak ada kesempatan untuk mengambil asbab. Ya, seperti dijelaskan kemarin bahwasanya ada satu orang yang mengambil pedang Nabi SAW yang sedang terhunus, kemudian yang sedang tergantung, dihunuskan, diarahkan kepada Nabi SAW. Nabi bangun tidur, diarahkan pedang demikian. Maka ketika itu, asbab tawakalnya sebelah mana? Nabi belum sempat untuk mengambil pedang Nabi yang lain atau memakai baju besi. Tapi karena sifat tawakal Nabi setiap saat, maka ketika ada ancaman pun Nabi nggak bergetar. Maka ketika dibilang, man yamna'uka minni, siapa yang bisa menahan engkau dari serangan pedang ini? Allah. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya baju besi, saya nggak punya pedang, saya nggak punya tombak, saya nggak punya perisai untuk menghalau
pedang ini, tapi saya punya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika mendengar demikian maka jatuhlah. Tidak ada yang memukul dia, tidak ada yang menghantam dia, ya. Tiba-tiba pedang tersebut jatuh dari tangan orang Arab Badui tersebut. Kenapa? Karena zat yang menciptakan Arab Badui tersebut dan zat yang menciptakan sifat pedang tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi minta kepada siapa? Kepada zat yang menciptakan pedang dan kepada zat yang menciptakan Arab Badui tersebut. Kemudian selanjutnya adalah bergantungnya hati, bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasukun ilaihi, dan tenangnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang, misal ada orang, dia mengatakan tawakal tapi hatinya masih ragu, masih takut, nah berarti hatinya belum tawakal. Kenapa? Karena tawakal ini dia pakai asbab, dia pakai, kalau dia mau berangkat seperti Nabi SAW, berangkat perang, berangkat jihad, Nabi pakai baju besi, Nabi pakai perisai, Nabi bawa pedang, bawa tombak, bawa panah, ya. Tapi Nabi nggak pernah bergantung kepada pedang. Nabi tidak pernah bergantung kepada baju besi. Nabi tidak pernah bergantung kepada topi besi. Kenapa? Karena topi besi, baju besi, dan pedang tersebut memberikan manfaat kalau diberikan izin oleh Allah. Tapi kalau tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan manfaat. Contoh, Nabi SAW ketika perang Uhud kan terluka kepalanya, Pak. Padahal pakai topi besi. Jadi ketika ada panah nembus ataupun masuk ke topi besi Nabi SAW, cuman enggak langsung nembus, masih tertahan di topi besi. Nah, ini kepala Nabi SAW bocor. Nah, keyakinan tawakal yang benar ketika kita sudah memakai asbab, ya, maka serahkan sisanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mau memberikan manfaat atau Allah mau memberikan madarat itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masa sekarang, gimana kita tawakal dalam masa corona ini? Kita tawakal dalam masa corona ini. Ulama-ulama salaf terdahulu juga tawakal dalam masa taun dan wabah. Gimana caranya? Yaitu mereka di zaman Amr bin As, mereka buat social distancing, ya, berjauh, yang ini ke sana, yang ini ke sana, yang ini ke sana, yang ini ke sini. Sudah ikhtiar dibuat maksimal. Nah, dan ternyata masih ada yang kena taun juga. Masih ada yang kena wabah juga. Padahal dari segi asbab dan logika, orang tersebut tidak akan mungkin kena wabah tersebut. Tapi yang menciptakan wabah siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bersembunyi di dalam lubang sekalipun yang tidak ada, yang satu ruangan yang tidak ada lubang sekalipun, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyampaikan wabah tersebut kepada orang tersebut akan sampai juga. Nah, jadi sifat tawakal ini akan muncul ketika dia berkeyakinan manfaat dan madarat itu sumbernya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Jadi kita kewajibannya apa? Kita kewajibannya hanya mengambil asbab keselamatan, itu asbab keselamatan yang sunnah untuk diambil oleh kita. Baik. Jadi hati harus tenang setelah mengambil. Makanya sekarang misalkan nggak usah baca berita-berita, nanti nambah takut. Kalau kita sih nggak jadi masalah. Kita baca berita juga nggak jadi masalah. Sahabat-sahabat Nabi SAW kurang kira-kira apa kalau kita hidup di zaman mereka, ya. Kita takut atau tidak ketika perang Uhud, jumlah kaum muslimin pasukannya kurang lebih jumlahnya 750 orang. Jumlah kaum musyrikin yang datang ke Madinah jumlahnya 3.000 orang, Pak. 750 dengan keadaan sahabat miskin-miskin. Pasukan Nabi SAW miskin-miskin. Baik, persenjataan sangat minim. Dan ini perangnya perang defensif, bukan ofensif. Kalau perangnya ofensif, maka sudah dipersiapkan segala sesuatu. Ini perangnya defensif. Ada serangan datang dari Mekah. Nah, ketika demikian, maka Nabi plot 750 orang di Gunung Uhud melawan 3.000 orang. Ini kalau logika aja kita main, Pak, logika. Dengan senjata yang sama-sama lengkap. Senjata sama-sama lengkap. 700 orang melawan 3.000 orang. Kira-kira yang menang yang mana, Pak? Yang 3.000 kan?
Kalau seandainya senjatanya juga lengkap, sama-sama lengkap. Nah, kalau seandainya ini Nabi jumlahnya 700 orang, senjatanya minim. Sementara orang-orang musyrikin 3.000 orang senjatanya lengkap. Ini lebih masuk logika mana yang harus menang? Yang 3.000 orang ini lebih mungkin lagi menang. Tapi subhanallah, dalam keadaan demikian, Pak. Ini kalau seandainya kita semua lah masuk ke dalam pasukan Nabi ketika perang Uhud, kira-kira bakal kabur atau tidak, Pak? Kabur, Pak. Kira-kira bakal kabur. Jadi ada satu orang muridnya Hudzaifah. Hudzaifah ini sahabat. Ada muridnya Hudzaifah, itu seorang tabi'in. Maka dia berkata, "Wahai guru, oh enak sekali ya. Seperti engkau hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, makan bersama Nabi Muhammad SAW, buat majelis bersama Nabi Muhammad SAW. Oh enak sekali hidup Ustadz ini. Hidup dengan Nabi SAW, setiap detiknya dapat pahala." Kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, jangan sekali-kali kalian berkeinginan untuk seperti kami hidup dengan Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena saya tidak tahu kalau kalian hidup bersama kami ketika perang Uhud, ketika perang Khandaq, ketika perang Badar, ketika kemiskinan, orang Yahudi nyerang dari dalam, orang musyrik Mekah nyerang dari luar. Saya nggak tahu keadaan kalian jadi murtad atau tetap dalam keadaan Islam waktu itu. Nah, maka Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala, dalam perang Uhud ya, Quran menjelaskan bahwasanya ketika perang Uhud Allah Subhanahu wa taala berikan rasa kantuk kepada mereka. Kira-kira apa? Kalau dalam perang, dalam ketakutan demikian takut, jumlah 700 orang lawan 3.000 dengan persenjataan sangat minim. Ini kalau orang bisa ngantuk, itu kira-kira hatinya tenang atau takut, Mak? Sekarang Bapak punya masalah sekarang. Misalkan hari ini DPO ya dicari oleh polisi karena ada satu kasus. Bapak tinggal di situ tempat yang mana tempat tersebut mungkin agak tersembunyi. Kira-kira bisa enak makan, enak tidur atau tidak, Pak? Tidak enak makan, tidak enak tidur. Kenapa? Karena kita sedang dicari orang, khawatir. Nah, sahabat ini dalam keadaan demikian bisa ngantuk, Pak. Sehingga dalam hadis dalam Sunan Tirmidzi dijelaskan dan dalam Mishkat, beberapa orang sahabat itu harus mengambil pedangnya sampai 3 kali, Pak. Jadi ketika dalam perang itu ngantuk, kemudian pedangnya jatuh, diambil lagi, kemudian perang lagi, setelah teng, kemudian ngantuk lagi, jatuh lagi, Pak. Coba ketenangan macam apa yang dimiliki oleh sahabat? Tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bawa pedang, saya pakai baju besi, karena itu perintah Allah dan sunnah Nabi SAW. Tapi sebetan itu pedang, itu sudah ada nama saya tuh. Itu anak panah yang nyambar saya, yang di depan saya berseliweran, itu sudah ada nama saya semua tuh. Kalau seandainya itu sudah ada nama saya, walaupun saya pakai baju lengkap, rapat, terbuat dari besi, kalau sudah takdirnya itu anak panah ada nama saya, mati juga, Pak. Kena juga. Nah, inilah keyakinan sahabat, yakin yang sempurnanya kepada Allah SWT. Jadi tawakal ini apa? Sudah, kita udah ngambil asbab secara sempurna, sisanya serahkan kepada Allah. Kita ini makhluk. Kita ini tidak punya daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Sehebat apapun kita, Pak, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan orang paling tawakal siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, kenapa demikian? Subhanallah. Diberikan gelar Khalilullah. Khalil ini apa? Tidak ada lagi kecintaan ataupun penyandaran kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api pakai ketepe raksasa, itu gunungnya itu di antara 2 gunung. Itu ada di Turki bagian selatan. Dilempar, kayu bakar sampai berbentuk gunung lagi, kan lembah. Nah, dimasukkan kayu bakar oleh masyarakat sampai berbentuk gunung lagi. Baru dibakar. Dibakarnya nggak bisa sehari 2 hari karena dia berbentuk gunung. Dibakarnya 40 hari lagi. Nah, setelah demikian api demikian besar, kalau satu burung lewat di depan atau di atas api tersebut, itu langsung terpanggang. Nah, karena demikian besar, tidak bisa untuk langsung dilemparkan. Maka dibuatlah ketepel raksasa, manjanik, buat melemparkan Nabi Ibrahim sampai ke dalam api. Ketika dilemparkan Nabi Ibrahim di atas nih, Pak, melayang di atas. Datang malaikat Jibril alaihissalam.
malaikat Jibril.